Suasana pasar tradisional ramai. Tony dan juga Mira berjalan pelan menyusuri lorong pasar. Mereka berhenti di depan lapak lele milik Pak Anwar, seorang pedagang ikan. Pak, ini lelenya sekilo berapa? Pagi Bu, Mas, ini lele bagus, masih segar ya, sekilo 30.000 aja. Lah, mahal amat Pak. Segitu doang lele hidup dikasih harga 30.000. Saya aja biasanya dapat 25.000. Malah kadang 20.000 kalau udah sore. Lah Bu, ini harga pasar. Lele saya dari peternakan sendiri, makannya pelet bagus, bukan nasi basi. Buat usaha aja masa nawar kayak gitu toh? Iya Pak, maaf ya, ibu saya ini memang kalau nawar suka frontal, tapi ya niatnya baik kok, pengen untung lebih aja. Kamu diem aja deh Pak Tony. Aku yang punya usaha, aku juga yang tahu hitungan. 23.000 deh Pak. Kita ambil 5 kilo. Waduh Bu, mau dagang apa nyuri? Itu harga bisa bangkrut saya. Kalau ngikutin permintaan ibu, saya usir aja nih kalau nawar kayak begini. Lah, saya juga bisa beli di tempat lain loh Pak. Jangan ngerasa dagangan situ paling laku di pasar ini. Emang semua orang bodoh apa beli harga segitu? Ya ampun, Bu Mira, udahan dong, gak enak dilihat orang. Ibu udah kelewatan. Saya pedagang bukan pengemis. Mau beli ya beli, ya enggak ya mau silahkan. Cari di tempat lain saja. Jangan bawa-bawa mulut kasar ke lapak saya. Emangnya saya takut apa? Ayo Pak Tony, kita cari di tempat lain aja. Toko begini mah bangkrut juga nggak ada yang sedih. Ya Allah Bu, masih pagi udah bikin pasar kayak arena gladiator begini. Keesokan harinya Mira dan Tony berjualan seperti biasanya. Nih Bu, lele crispy 1 porsi, plus sambal dan lalapannya, totalnya 10.000 aja ya. Wah, harum banget ya Mas. Baru lewat aja, di depan rumah aja baunya langsung bikin saya belok kemari. Ini lelenya pakai tepung apa sih Mas? Kok geruknya beda? Itu semua resep rahasia istri saya Bu. Dia yang racik bumbu dan juga ngatur komposisi komposisi tepungnya, makanya rasanya beda. Bukan cuman beda Bu, lele saya juga ini dijamin renyah dan luar, lembut di dalam. Orang habis coba sekali pasti balik lagi. Iya sih, saya aja baru nyoba tapi udah tergoda nih. Saya pesen 2 bungkus ya, 1 buat di rumah, 1 buat dimakan di sini. Siap Bu Yayu, ditunggu sebentar ya. Lelenya lagi digoreng sama Bu Mira. Nih, yang barusan matang, langsung aja dibungkus. Pak Tony, langsung aja dibungkus. Masih panas dan kerupuknya masih kenal. Siap Bu, saya bungkusin sekarang deh. Selamat pagi Bu Mira, pagi Tony. Wah, ini warung yang katanya viral di grup WA warga ya. Wah, pagi juga Pak Didi. Betul banget nih warung lele crispy milik saya dan juga istri. Alhamdulillah baru buka seminggu tapi ya udah mulai rame. Kalau rasa makanannya juara, warung baru pun bisa langsung jadi langganan banyak orang. Saya pesan 4 porsi ya, 2 untuk makan di sini, 2 juga buat dibawa pulang. Mau traktir cucu-cucu di rumah juga. Siap Pak, kami bungkusin 2 ya. Dan siapkan 2 piring saji ya Bu Mira. Bisa gorengin 2 lagi. Bisa banget Pak Tony. Ini aja baru setengah kilo yang aku goreng. Masih banyak stoknya. Wah, Pak Didi juga langganan ya di sini. Ini pasti bakal jadi tempat nongkrong baru ibu-ibu dan bapak-bapak kampung ini nih. Ya iyalah Bu Yayu, kapan lagi dapat lele kriuk yang enak dan juga murah, tinggal jalan kaki dari rumah pula. Dan jangan lupa, sambal buatan saya itu bukan sambal biasa, pedasnya nampol. Tapi nagih, kalau nggak percaya cobain aja dulu. Nih Pak, yang buat makan di sini udah jadi, silakan dinikmati. Nanti yang dibungkus nyusul ya. Wah, ini sih bukan sekedar enak, tapi luar biasa. Renyahnya dapet, pedasnya pas, ini bikin ketagihan sih. Mira dan Tony senang karena mereka mendapat banyak keuntungan. 100, 200, 300, 400, 500. Wah, gila. Hari ini aja udah dapat 1/2 juta. Pak Tony, 1/2 juta cuman dari jual lele goreng doang. Kamu percaya nggak? Alhamdulillah ya Bu. Rezeki yang memang gak kemana-mana. Aku sih udah bilang dari awal, usaha kamu itu pasti jalan kalau serius dikerjakan. Hahaha, kamu lihat nggak tadi siang? Ibu Yayu beli 2 bungkus, si Pak Didi sampai 4. Terus si ibu-ibu yang naik motor itu malah pesen 6 bungkus. Aku aja sampai ngos-ngosan gorengnya.
Iya, aku lihat kamu keren sih, bisa multitasking sambil marah-marah ke aku juga, tetap goreng yang nggak gosong. Ih, jangan bercanda deh kamu Pak Tony. Ini uang beneran loh, bukan daun. Aku bisa beli kipas baru, atau ganti gas, atau beli blender yang kemarin aku incer di toko sebesar. Ya silahkan Bu, yang penting keuangan rumah tangga jangan dikorbankan. Kalau bisa nabung sedikit demi masa depan. Ih, kamu itu ya, ngomongnya kayak Ustadz Majid. Santai aja dikit napa? Ini momen bahagia loh. Kita kayak mendadak Pak, kayak mendadak. Besok kita bisa jualan 2 kali lipat. Siapa tahu dapat 1 juta. Aku seneng kok lihat kamu semangat kayak gini. Aku tahu kamu itu capek, tapi kamu tetap semangat dari pagi sampai malam. Ya iyalah, capek sih capek. Tapi kalau ngeliat tumpukan uang segini, capekku langsung hilang. Mana ada yang nolak, apalagi kalau dapatnya dari goreng lele. Tapi jangan lupa juga Bu, meskipun usaha lagi bagus, tetap hati-hati ya. Kadang kalau terlalu semangat bisa kelewat batas. Jaga kualitas, jaga kesehatan juga. Siap komandan, aku juga jaga semuanya kok. Mulai dari bumbu, kualitas lele, sampai minyak goreng. Semua aku perhatiin. Nah itu baru istri idaman, yang cerewet, galak tapi tangguh, dan juga tahan banting. Aku sih tinggal ngikut aja asal kamu itu bahagia. Namun karena mendapat keuntungan yang banyak, Mira menjadi serakah dan ingin mendapat lebih dari yang dia miliki sekarang. Bu, kamu yakin mau beli sebanyak itu? Biasanya juga kita cukup beli 1 kantong besar aja. Lagian kemana aja kita hampir nggak sempet goreng semua kan? Udah, kamu tenang aja Kak Tony. Hari ini feeling aku tuh bagus. Pasti rame. Lebih rame daripada kemarin. Kita harus siap dengan stok yang lebih banyak. Tapi Bu, ini lele kan makhluk hidup. Kalau kelamaan nggak diolah ya bisa mati. Kalau udah mati bisa amis dan susah digoreng. Nanti para pelanggan kabur, kita yang rugi juga. Makanya itu, kita harus gercep. Hari ini aku bakal goreng lebih cepat. Kamu tinggal siapin bungkusannya aja. Pokoknya aku nggak mau kehabisan stok pas pembeli lagi rame-ramenya. Wah Bu Mira dan Pak Tony mau beli berapa kilo nih hari ini? Biasanya 5 kilo kan? Hari ini saya mau ambil 10 kilo Pak Anwar. 2 kali pada biasanya. Pokoknya semua lele segar yang Bapak punya hari ini saya borong. Waduh Bu Mira yakin banyak banget tuh ini lele segar, berat juga bawanya. Lagian kalau nggak habis gimana? Nah itu juga yang saya bilang dari tadi Pak. Takutnya kalau beli kebanyakan malah mubazir. Lele kan nggak bisa disimpan lama-lama. Udah deh, kamu jangan banyak komentar. Ini keputusan aku. Kalau kamu ragu, mending tunggu di motor aja. Aku bukan ragu Bu, aku itu cuma khawatir kita ini belum tahu pasti apakah hari ini pembeli akan seramai kemarin. Tapi aku yakin kita nggak bisa maju kalau terus takut. Yang penting kita usaha dulu, urusan hasil belakangan. Ya sudah kalau begitu saya timbangin dulu ya. Tapi saya bantu bungkusin juga deh biar nggak terlalu berat. Sip, makasih ya Pak Anwar. Ini namanya strategi dagang. Kalau mau untung gede, harus berani ambil langkah besar. Langkah besar boleh Bu, tapi jangan sampai melangkah ke jurang. Aku cuma takut kita itu rugi, bukan nggak percaya sama kamu sih. Kalau kamu takut rugi, ya jangan ikut dagang. Dagang itu penuh risiko. Tapi kalau berhasil, hasilnya juga gede. Titik. 5 menit kemudian. Ini ya Bu 10 kilo sesuai pesanan. Semoga laris manis ya hari ini. Pasti Pak, hari ini warung lele Crispy Mira bakal banjir pelanggan. Tunggu aja. Ya Allah, semoga aja nggak kejadian buruk ya hari ini. Aku udah berusaha mengingatkan. Keesokan hari saat mereka kembali berjualan ternyata prediksi Mira salah. Para pelanggan mereka tidak sebanyak sebelumnya. Udah setengah jam Bu, baru 1 orang yang beli. Itu pun cuma 1 bungkus. Mungkin mereka bangun kesiangan. Ntar juga tahu sendiri. Aku udah goreng 4 ekor, tinggal nunggu aja. Tapi ini udah hari ketiga loh Bu, sepi terus. Kemarin juga cuma 2 para pelanggan, kayaknya ada yang salah nih. Salah apanya? Rasa masih sama, bumbu masih enak. Orang-orang itu aja yang aneh. Doyan gratisan mungkin. Dulu kalau ada yang lewat pasti mampir, sekarang mereka cuma lewat doang, bahkan nggak nanya lagi. Dasar rezeki emang gak bisa ditebak. Tapi aku belum menyerah, aku yakin ini cuma sementara. Aku cuma takut lele yang kamu beli kemarin itu malah jadi mubazir Bu. Diam, goreng aja yang sudah siapin. Siapa tahu nanti siang ada yang datang. Keadaan
Penjualan mereka terus seperti itu selama berhari-hari tanpa mengalami sebuah perubahan. Hingga pada suatu hari saat Tony hendak menyiapkan bahan jualan seperti biasanya. Bu, sini sebentar deh. Aku nemuin sesuatu. Lele yang kita simpan dari kemarin udah busuk semua. Ini nggak bisa dipakai lagi, Bu. Yaudah, biarin aja. Goreng aja cepat sebelum tambah parah. Mana ada uang buat beli lele baru sekarang. Nggak bisa gitu, Bu. Kita jual makanan ke orang. Kalau kita goreng ini, orang itu bisa sakit. Aku tuh nggak mau ambil resiko segitu besarnya. Dengar ya Pak Tony, kamu itu cuma bagian ngelayanin. Jangan ikut campur urusan dapur. Warung kita ini lagi sepi. Kamu pikir aku nggak mikir? Justru karena sepi, kita itu harus jaga kualitas. Jangan sampai pembeli itu berakhir malah jadi korban. Tolong dipertimbangin lagi ya, Bu. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu keluar dari rumah ini. Jangan lupa, ini rumah dari ayah aku. Aku yang punya kuasa. Jadi segitunya kamu, Bu, lebih milih uang daripada keselamatan orang lain. Aku memilih realistis yang idealis. Nggak bakal bikin dapur kita tetap kebun. Tony hanya bisa menuruti omongan sang istri dan akhirnya mereka berjualan menggunakan lele yang sudah mulai membusuk tersebut. Pesanan 2 bungkus ya, Pak. Terima kasih sudah mampir lagi. Ya Mas Tony, lele kalian memang paling pas buat makan siang. Gurihnya dapat, pedasnya juga nampol. Alhamdulillah, Pak. Semoga tetap cocok di lidah ya. Pak Gunawan langganan setia nih. Kalau semua pelanggan kayak Bapak, warung kita pasti makin sukses. Mbak Mira, saya pesen 3 bungkus ya. Anak-anak saya minta dibungkusin dari pagi. Wah, pasti dong Bu. Lele crispy kita memang favorit anak-anak. Ditunggu sebentar ya, lagi digorengin nih. 3 bungkus ya, Bu. Nanti sambalnya saya pisah biar nggak tumpah ya, Bu. Wah, makasih banyak ya Mas Tony. Rapi banget ya ngebungkusnya. Dan keesokan harinya saat Mira dan juga Tony hendak membeli lele seperti biasanya, harga lele tiba-tiba mahal sekali. Nah ini dia langganan favorit saya, mau beli lele lagi ya Bu Mira? Iya Pak, tapi saya dengar-dengar harganya naik ya sekarang. Betul Bu, sekarang sekilo udah 36.000. Pakan naik, air susah, semua ikut naik Bu. Waduh Pak Anwar, masa sih? Gimana kalau saya ambil banyak tapi harganya balik ke 30.000 aja, kayak kemarin? Nggak bisa Bu, saya itu juga dagang, bukan lembaga amal. Semua naik ya, saya juga harus nutup biaya. Tapi kan saya langganan Pak, saya belinya nggak pernah sedikit. Saya yang bikin lele Bapak laku cepat. Bu Mira, saya itu ngerti, tapi saya juga harus adil ke semua para pembeli. Kalau saya nurun harga ke Ibu ya, yang lain pasti nanti protes deh. Masa nggak bisa cari solusi sih Pak? Saya butuh lele yang banyak hari ini. Kalau Ibu maunya murah banget ya silahkan beli lele busuk aja. Itu tuh di ember sebelah, udah mati dari kemarin dijual murah, cuma 15.000 sekilonya. Mira terdiam, wajahnya sempat terpaku menatap ember berisi lele mati. Pak Tony, kamu lihat itu, 2 kali lipat lebih murah. Kita bisa untung banyak hari ini. Tapi itu lele busuk, Bu, udah mati dari kemarin. Kita itu nggak tahu baunya, rasanya, dan juga efeknya. Kemarin kita jual lele busuk dan semua orang bilang enak. Kamu sendiri lihat nggak? Ada yang komplain. Tapi itu bukan karena kita terus-terusan bisa begitu. Sekali ada yang sadar, kita itu bisa habis, bisa dipenjara, Bu. Aku udah bilang, kamu itu bagian melayani. Urusan beli bahan itu tugas aku. Kalau kamu berani nolak, aku nggak akan ragu buat mengusir kamu dari rumah ini. Jadi semua ini demi uang, Bu. Kamu lebih milih untung daripada nurutin nuranimu. Aku lebih memilih realistis. Pak Anwar, timbangnya itu ya. Saya ambil 5 kilo lele yang mati itu. Yakin Bu, ini udah semalaman loh matinya. Nggak masalah, saya tahu cara ngolahnya. Biar aromanya nggak kecium dan tetap kelihatan segar. Setelah mendapat lele busuk tersebut, Mira mengolahnya sendirian agar tidak ada yang tahu kalau itu adalah lele yang sudah membusuk. Cabai busuk, kunyit, ketumbar, semuanya harus lebih banyak dari biasanya. Biar bau busuknya tutup habis. Lima menit kemudian. Gak akan ada yang curiga, warnanya bagus, bumbunya nendang, baunya ketutup, siap dijual. Keesokan harinya dia kembali berjualan lele crispy seperti biasanya. Ini lele crispy-nya, Bu. Sambalnya dipisah ya, totalnya 10.000 aja.
Mas Tony, kamu kenapa? Biasanya semangat banget. Hari ini kok kayak habis begadang seminggu sih? Gak apa-apa Bu, cuma gak kurang enak badan aja, mungkin masuk angin. Oh gitu. Semoga cepat sembuh ya Mas Tony. Nih saya pesan 2 bungkus buat anak-anak di rumah. Pelanggan tetap berdatangan tanpa curiga, tak menyadari ada yang sedang disembunyikan di balik aroma gurih lele goreng tersebut. Malam harinya saat mereka berdua sedang menghitung keuntungan, 300, 500, 700. Wah, hampir sejuta hari ini. Gila, cuma dari modal lele busuk. Sekilonya cuma 15.000, seperempat dari harga lele segar. Tapi rasa tetap laku keras. Ahahaha. aku gak bisa ikut senang Bu. Uang itu hasil dari nipu orang, mereka pelanggan setia, mereka percaya sama kita Bu. Kok mulai lagi? Selalu aja kau bawa soal moral, soal dosa. Ini dunia nyata Pak Tony, bukan ceramah Jumat. Aku itu gak bisa duduk diam lihat kamu itu makin dalam kayak begini Bu. Hari demi hari kamu makin buta sama uang, gak mikir lagi soal halal haram. Kamu pikir aku ngelakuin ini buat apa? Buat foya-foya? Buat beli perhiasan? Enggak, aku lakuin buat dapur kita ngebul. Kamu pikir gampang nyari untung sekarang? Tapi gak gini caranya toh. Kalau kamu itu terus kayak gini, satu saat pelanggan sadar dan waktu itu datang, kita itu bukan cuma kehilangan warung, tapi juga nama baik. Bahkan bisa masuk penjara lagi. Cukup, kamu gak bisa dukung aku. Lebih baik kamu pergi aja di rumah ini. Ini rumah pemberian ayahku, bukan rumah kamu. Jadi itu akhirnya kamu lebih milih uang daripada aku, lebih milih warung daripada suamimu, hah? Aku milih yang mau jalan bareng sama aku, bukan yang terus-terusan jadi rem. Baik, kalau itu keputusanmu, aku pergi. Aku itu gak tahan lagi hidup di bawah bayang-bayang keserakahanmu. Terserah kamu Pak Tony. Uang ini cukup buat aku berdiri sendiri. Aku gak butuh siapa-siapa lagi. Tony lalu keluar meninggalkan Mira sendirian yang sibuk dengan uang yang ia dapatkan. Beberapa jam kemudian saat Mira sebentar lagi selesai menyusun uangnya, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari luar rumah. Mira keluar kamu Mira. Mira penasaran lalu keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Astagfirullahaladzim, ini ada apa ya bapak-bapak ibu-ibu? Malam-malam rame-rame ke rumah saya, ada yang bisa saya bantu? Kamu udah ketahuan Mira, kamu jual lele busuk ke kami semua. Kami semua keracunan. Baru saya juga sakit dari semalaman. Anak saya sampai muntah-muntah. Kamu pikir ini mainan? Apa-apa ini, saya nggak ngerti maksud kalian apa. Tuduhan itu berat loh, jangan asal ngomong. Kami semua beli lele dari kamu, dan semua yang makan jatuh sakit. Kamu pikir kami nggak bisa sambungin titik-titik itu? Kalian nggak punya bukti. Bisa aja kan keracunan dari makanan lain. Jangan semua kesalahan dilimpahin ke saya begitu aja. Saya yang kasih tahu semuanya ke warga karena saya itu nggak tahan lagi nutupin kelakuan istri saya. Kamu ngapain balik lagi ke sini? Kau pengkhianat. Aku itu bukan pengkhianat, aku cuma nggak mau terus-terusan hidup dalam kebohongan. Aku itu nggak mau warga kampung ini terus jadi korban karena keserakahan kamu. Mira, kamu itu harus bertanggung jawab kepada banyak warga kampung yang dirugikan. Kalau kamu itu nggak ngaku malam ini juga, kita laporkan ke pihak yang berwajib. Kalian semua tuh sama orang. Aku nggak pernah jual lele busuk. Semua dagangan aku bersih. Kan cuma iri karena warung aku laris kan? Laris karena racun, bukan karena enak. Kalian punya hak buat tahu apa yang kalian makan. Aku lihat sendiri dia itu beli lele busuk di pasar. Aku juga lihat dia itu rendam pakai bumbu biar baunya itu ketutup. Aku udah nggak sanggup nutupin semuanya. Cukup, semua ini fitnah. Aku nggak akan ngelakuin apa-apa tanpa bukti. Baik, kalau kamu itu tetap menyangkal, kami akan ambil jalur hukum. Besok pagi kami akan datang dengan petugas. Persiapkan dirimu saja ya Mira. Suasana semakin panas, Mira semakin terpojok karena takut akan amukan warga. Mira memutuskan untuk kabur. Aku nggak bisa tinggal di sini. Mereka semua udah benci aku. Aku harus pergi sekarang juga. Itu dia kabur. Kejar, jangan sampai dia lolos. Mira berlari secepat kilat ke arah jalan besar tanpa menoleh. Di saat yang bersamaan sebuah truk besar melaju dari arah kanan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mira menyeberang tanpa melihat ke kanan ataupun ke kiri. Mira, awas! Brak! Suara benturan keras terdengar. Mira tertabrak truk tersebut. Ya Allah, Mira! Astagfirullahaladzim. Dia langsung meninggal. Aku nggak pernah pengen ini terjadi. Aku cuma pengen kamu itu sadar, Mira. Mira.